saya Selviana Evarista Misa dengan NIM 0622200039. Halo, perkenalkan nama saya Maria Priyanti dengan NIM 06222045. Halo, perkenalkan nama saya Carolina Yunita Tuliku dengan NIM 0622200045. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nabila Apriyanti dengan NIM 06222003. Teman-teman, sekarang kami berada di kantor Pintar Sumber Energi, tepatnya di NITA. Sekarang kami sudah bersama salah satu staf di kantor ini. Baik, Ibu bisa perkenalkan diri? Ya baik, saya Eca. Di sini saya sebagai staf administrasi. Saya sudah bekerja selama 1 tahun. Terhitung mulai tahun 2022, tepatnya di bulan Februari. Di sini kami akan meminta Ibu Eca untuk memandu kami memperkenalkan kantor ini. Ayo ikuti keseruan kami. Halo semuanya, sekarang kami sudah berada di kantor Pintar Sumber Energi yang merupakan salah satu anak usaha dari KSP Kopi Pintu Air Rotat Indonesia. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Lindrawangi. Bisa Ibu perkenalkan diri dan juga jabatan Ibu di kantor ini sebagai apa? Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosalindra Silewangge. Jabatan saya di kantor ini sebagai admin. Saya bekerja di sini dari tahun 2022, tepatnya di bulan Februari. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang jumlah pegawai di perusahaan ini. Jumlah karyawan yang berada di PT ini 9 orang termasuk bersama Pak Manajer. Jadi terdiri dari 2 admin, 3 operator, 3 security, dan manajer. Baik, kalau jumlah kendaraan dinasnya di perusahaan ini berapa itu? Kendaraan dinas ada 1, yaitu mobil. Untuk perbandingan kendaraan dinasnya apakah efektif tidak saat sudah diberikan kendaraan dinas untuk pegawai di sini? Untuk kendaraannya saya rasa sudah efektif karena sebelumnya ketika kami akan melakukan penagihan atau mengorder BBM di bank, kami kesusahan untuk kendaraannya. Meskipun ada motor, tapi ada kendala kalau motor itu rusak atau bagaimana. Jadi kami mengajukan untuk mengadakan kendaraan operasional, dan ketika kendaraan operasional itu sudah ada, kami rasa pekerjaan kami terbantu. Terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Sama. Untuk Ibu Eca dan Ibu Lindra yang sudah meluangkan waktunya untuk kami. Wawancara ini sudah sangat membantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Semoga perusahaan ini dapat berkembang lebih baik lagi, dan semoga lembaga ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Yang pertama, kita mencari komparatif 2 sampel atau sampel berkorelasi. Untuk mencari komparatif 2 sampel atau sampel berkorelasi dengan menggunakan rumus rata-rata, yaitu jumlah X dibagi dengan N, atau dengan kata lain, jumlah rumus sebelum dibagi dengan jumlah sampel. X kurang dengan rata-rata X1 didapatkan dari angka 65 kurang 75 atau nilai sampel dikurang dengan rata-rata. Kemudian selanjutnya dijumlahkan dan hasilnya 0. 0 ini wajib semuanya harus dijumlahkan dan hasilnya wajib 0. Sama halnya dengan Y kurang Y1 rata-rata. Dijumlahkan hasilnya juga harus 0. Selanjutnya dicari X1 kurang X1 rata-rata dipangkatkan 2.
Hasil dari X1 kurang X1 rata-rata harus dikuadratkan. Sama halnya dengan Y1 kurang Y1 rata-rata, hasil dari Y1 kurang Y1 rata-rata dikuadratkan. Semua itu dijumlahkan, X1 kurang X1 rata-rata kuadrat sama dengan 1000, Y1 kurang Y1 rata-rata kuadrat sama dengan 86.296. Menghitung nilai varian S kuadrat. Ketika sudah ditemukan simpangan baku sampel, maka kita sudah bisa menghitung nilai varian. Dengan rumus S1 kuadrat sama dengan sigma X1 kurang X1 rata-rata kuadrat per N1 kurang 1 sama dengan sigma 1000 per 9 kurang 1 sama dengan 1000 per 8 mendapatkan hasil 125. S sama dengan akar dari 125 sama dengan 11,180 standar deviasi. Simpangan baku S1 sudah didapatkan. Selanjutnya sekarang mencari S2 kuadrat sama dengan sigma Y1 dikurang Y1 rata-rata kuadrat per N1 dikurang 1 sama dengan 86,296 per 9 kurang 1 sama dengan 86,296 per 8 mendapatkan hasil 10,787. S sama dengan akar dari 10,787 sama dengan 103,8. Simpangan baku S2. Agar tidak bingung untuk mengerjakan ke tahap selanjutnya, kita perlu untuk menuliskan hasil dari setiap rumus sebagai berikut. X1 sama dengan 75, X2 sama dengan 83,8, X1 kuadrat sama dengan 125, X2 kuadrat sama dengan 10.787, S1 sama dengan 11,180, S2 sama dengan 103,8, N sama dengan 9. R sama dengan yang belum diketahui adalah korelasi. Nah, sekarang kita akan mencari korelasi dengan rumus R kali Y sama dengan sigma kali Y per akar kuadrat sigma X kuadrat X Y kuadrat. Sigma kali Y hasilnya didapat dari min 10 kali 11,2. Selanjutnya, dimasukkan hasil angka ke dalam rumus untuk mencari korelasi. R kali Y sama dengan 300 per akar kuadrat dari 1000 kali 86.296 sama dengan 300 per akar kuadrat 86.296 sama dengan 300 per 289,5 sama dengan 0,03. Hasil korelasinya adalah 0,03. Ketika sudah selesai, pastikan semua hasil sudah didapatkan untuk mencari korelasi antara sampel atau daerah ditolak dan daerah diterima. Rumus untuk mencari HO dan HA adalah T sama dengan rata-rata X1 sama dengan 75 dikurangi rata-rata X2 sama dengan 83,8. Varian X1 sama dengan 125, N-nya 9. Selanjutnya varian X2 sama dengan 10.787 dibagi dengan N 9. 2R. R merupakan kolerasi, maka masukkan hasil kolerasi dengan nilai 0,03. Maka tuliskan 2 kali 0,03 dan berikutnya standar deviasi atau simpangan bakunya adalah 11,180 dan N-nya itu 9 dikalikan dengan simpangan baku S2 103,8 tetap dibagi dengan 9. Kalau semua anggota rumus sudah tersedia, kita bisa menghitung dan dipastikan jangan keliru. Selanjutnya mulai menghitung T sama dengan 75 kurang 83,8
Hasilnya adalah min 8,8 dibagi 125 dibagi N atau 9, hasilnya 13,8. Lanjut 103,8 atau S2 pangkat 2 dibagi dengan 9, hasilnya 1,198, lalu dikurangi 2 kali 0,03, hasilnya 0,06. Kemudian 11,180 S1 atau simpangan baku standar dibagi akar 9 adalah 3, sama halnya dengan S2 berarti 103,8 dibagi akar 9 yaitu 109,8 per 3. Min 8,8 dipindahkan tetap ke bawah dan hasil dari 13,8 tambah 1,198 sama dengan 14,998 kurangi 0,06, lalu selesaikan terlebih dahulu. 11,180 per 3 sama dengan 3,726 dan 103,8 dibagi 3, hasilnya 34,6. Kalikan 103,8 dikali 34,6, lalu hasilnya 128,91. Masukkan kembali ke dalam rumus. T sama dengan min 8,8 dibagi akar 14,998 kurang 0,06 dikali 128,91. Kalikan 0,06 dengan 128,91, hasilnya 7,7346. T sama dengan min 8,8 per akar dari 14,998 kurang 7,7346, maka hasilnya sama dengan min 8,8 per akar 62,348. Cari akar dari 62,348, maka T sama dengan min 8,8 per 7,896 sama dengan min 1,101. Maka didapatkan T hitung sama dengan min 1,101. Selanjutnya, untuk mencari T tabel, kita dapat menggunakan rumus DK sama dengan N1 tambah N2 dikurangi dengan 2. Maka di sini kita menghitung 18 kurang 2 sama dengan 16. Jika DK sama dengan 16 dan taraf kesalahan 5%, maka hasilnya sama dengan min 1,746. Ini adalah hasil dari T tabel di angka 16. Selanjutnya, kita membuat daerah HO dan HA, di mana HO diterima dan daerah HA ditolak. 833 dibuat min karena mau diuji dua pihak. Dari T tabel, yaitu min 1,746 lebih besar dari min 1,833, maka daerah HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, belum ada perbedaan secara signifikan nilai produktivitas pegawai sebelum diberi kendaraan dinas dan sesudah diberi kendaraan dinas, atau dengan kata lain, tidak berkorelasi antara sampel.